Halo semua, di video kali ini saya akan membahas ekonomi Jepang resesi, tapi sahamnya malah rekor high gitu. Kok bisa ya? Nah, em, di 2024 ini ada dua peristiwa menarik di Jepang. Yang pertama, dia punya ekonomi secara resmi dinyatakan mengalami resesi. Datanya sih data 2023, cuma kan dipublikasi 2024. Makanya resesinya dibilangnya 2024. Nikkei 225, kalau di Jepang IHSG-nya gitu ya, itu mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan memecahkan rekor tahun 30-40 tahun terakhir. Nah, logikanya kan kalau ekonominya resesi, sahamnya kan lesu. Ini yang terjadi sebaliknya. Ekonominya resesi, sahamnya malah rekor high gitu. Kenapa bisa demikian gitu ya? Nah, pertama resesi dulu. Resesi itu adalah suatu kondisi di mana negara mengalami pertumbuhan PDB atau GDP bahasa Inggris ya, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau berdasarkan data yang saya ambil dari Trading Economic di kuartal 2 2000 kuartal 3 2023 minus 0,8%. Kemudian di kuartal 4 2023 minus 0,1%. Nah, minus 2 kali berturut-turut, makanya dia resesi. Kalau misalnya minus habis itu plus, minus habis itu plus, itu bukan resesi. Tapi kalau dia minus, minus resesi. Nah, dengan demikian secara teori eh, bisa dikatakan Jepang masuk ke negara resesi. Nah, efek daripada penurunan PDB itu tidak sekedar resesinya aja. PDB itu kan produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu adalah semua yang dihasilkan di dalam suatu negara, baik yang dilakukan oleh penduduk Jepangnya maupun penduduk asingnya. Nah, kalau misalnya PDB-nya tumbuh tapi melambat, berarti kan tambah besar. Tapi kalau dia negatif, tambah kecil gitu. Jadi ekonominya menyusut. Nah, gara-gara ekonominya menyusut, Jepang yang tadinya ekonomi terbesar ketiga di dunia, itu merosot ke peringkat nomor 4, digeser oleh Jerman. Ya, Dio ini Jerman ya, Deutsche gitu. Nah, nomor satu masih Amerika, dari Cina jauh sekali. Nomor duanya China 17, nomor tiganya sekarang Jerman 4,4, Jepang 4,2. Jadi Jermannya tumbuh, Jepangnya enggak gitu. Nah, menyebabkan itu eh, berkurang. Kita di mana nih? Kita ada di urutan nomor 16. Ada di sini. Makanya kita masuk ke negara G20. G20 itu negara dengan pertumbuhan dengan PDB terbesar ke dunia, salah satunya ya kita masuk di kategori tersebut gitu. Nah, eh, resesi sendiri kan kalau dengar katanya resesi ya berarti kan lesu apa gitu ya. Eh, itu tentu bukan berita yang baik. Kalau misalnya kita bilang, oh ya Jepang mau resesi, apakah kita sebagai investor di luar negeri yang nggak ngerti apa-apa tentang Jepang mau beli saham Jepang? Most likely tidak gitu. Tapi yang terjadi sebaliknya, baru 3 bulan, belum 3 bulan malah di 2024, ini sekitar Maret tanggal berapa saya lupa, ya, mungkin tanggal belasan. Saya bikin ini tanggal 7 Maret, sorry. Berarti sampai dengan tanggal 7 Maret, Nikkei-nya sudah naik 20%. IHSG aja Maret cuma naik nggak ada 2%. Jepang sudah naik 20%. S&P 500 yang ada Magnificent Seven, yang ada Google, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla, juga nggak ada 20%. Jepang naik 20%. Nah, jauh mengalahkan S&P 500. Eh, bahkan kalau kita lihat, ini lihat year to date ya. Kalau kita lihat sampai dengan tahun 1980-an ya, di Yahoo Finance kita bisa tarik mundur. Tahun 1980-an dulu itu Nikkei-nya Jepang sudah sempat ke 38-40 ribu. Terus jatuh ya selama puluhan tahun tidak pernah bisa balik. Akhirnya rekor ini dipatahkan di sini. Nah, jadi tahun 1989 dia 35 ribu tertinggi. 1989 saya cuma umur 5-6 tahun waktu itu. Kemudian sahamnya crash, ya nggak balik-balik.
selama 34 tahun tepatnya. Nah, akhirnya baru bisa eh, balik BEP di sini gitu. Jadi tentu ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa karena tidak hanya rekor high tahun ini, tapi all time high sepanjang masa. Em, Sebagai informasi Bapak Ibu, Warren Buffett ya, investor legendaris dunia, itu sudah mulai beli saham Jepang kalau yang publikasinya sejak Juli 2019. Jadi dia tuh mulai masuk saham Jepang kalau 2019 ya mungkin sekitar sinilah. Sekitar sini-sini dia sudah masuk ke saham Jepang. Ya kalau logikanya ini 30.000, ya untungnya 30% seperti itu. Kalau masuknya ke indeks ya. Kalau ke sahamnya mungkin beda lagi. Nah, eh, masuknya juga nggak tanggung-tanggung. Dia itu membeli apa namanya perusahaan ternama di Jepang ya di bidang trading ada Itochu, Sumitomo, Mitsubishi, Mitsui, Marubeni. Ya, untuk kita yang awam kita tahunya Mitsubishi ya mobil gitu kan. Tapi kan kalau di Jepang mungkin banyak bidang ya. Sumitomo itu perusahaan keuangan. Mitsui saya terus terang kurang tahu. Marubeni setahu saya juga grup besar. Nah, jadi dia tuh membeli perusahaan-perusahaan tersebut dengan kepemilikan 7,5 sampai 8,4%. Nah, kalau di Amerika, Bapak Ibu, segitu tuh mungkin sudah pemegang saham terbesar satu atau kedua. Karena kepemilikan tuh biasanya tersebar. Kalau di Indonesia enggak, di Indonesia 7,5% tuh nggak ada apa-apanya. Tapi kalau di Amerika, di Jepang, mungkin di Amerika kali ya, itu kepemilikannya segitu mungkin sudah yang terbesar. Nah, secara historis saham Jepang itu nggak begitu diminati oleh investor dari Barat gitu ya. Kenapa? Karena pertama budayanya berbeda jauh. Kalau budaya di Barat itu kan demokratis. Kalau budaya di Jepang itu patriarki. Jadi yang laki-laki yang lebih dominan. Kemudian senioritasnya sangat kuat. Jadi kalau di Barat demokrasi, semua orang boleh punya pendapat, kemudian kondisi berkembang. Kalau di Jepang ya asumsi ya, karena apa-apa harus ikut yang paling tua, senior selalu benar, segala macam. Bagi orang Barat itu mereka merasa kondisi seperti ini tidak bisa muncul inovasi-inovasi. Nah, kemudian saham-saham Jepang itu juga sudah turunnya lama, maksudnya sudah lama harganya murah tapi nggak naik-naik gitu. Nah, memang dalam beberapa tahun terakhir sudah ada perubahan, tapi masih bertahap sifatnya. Jadi secara secara prinsip saham-saham Jepang itu ternyata bukan tidak begitu diminati gitu ya. Nah, kalau gitu eh, apa yang menyebabkan sudah resesi? Investor asing sebelum Warren Buffett saya tidak tahu ya. Warren Buffett masuk kan waktu itu jadi berita dunia. Eh, Kok mau masuk seperti itu? Nah, setelah saya membaca beberapa referensi, saya mendapatkan penjelasan. Apakah penyebabnya satu? Sepertinya tidak. Bisa lebih dari satu, bisa juga kombinasi. Jadi yang pertama yang saya baca adalah melemahnya yen. Jepang itu menggunakan kebijakan suku bunganya eh, mereka eh, negatif gitu. Jadi dia nggak apa-apa, inflasinya lebih tinggi daripada suku bunga. Nah, kemudian akibat daripada suku bunga yang selalu mendekati 0%, inflasinya lebih tinggi, yang terjadi itu mata uangnya melemah terus. Jadi kalau kita lihat nilai tukar yen terhadap Amerika Serikat dan terhadap banyak negara itu sudah melemah banyak sekali di tahun ini. Nah, dengan yen yang melemah itu menguntungkan raksasa korporasi di Jepang. Nah, contoh misalnya di Indonesia kan kita ada Toyota Astra. Mobil sejuta umat, mobil Avanza itu kan buatan Toyota Astra. Jadi perusahaan Jepang itu bukan cuma perusahaan yang ada di dalam negeri dia, tapi ekspansi kemana-mana. Sama kayak Amerika. McDonald ya di Indonesia ada, seluruh dunia ada gitu. Nah, ketika mata uang yen melemah, penjualan dividen ataupun konsolidasi laporan keuangan dari Indonesia waktu dikonsol ke Jepang atau dia dapat dividen dia kirim ke Jepang itu kan dikonvert dari mata uang lokal menjadi mata uang yen. Karena yennya melemah, dapatnya lebih banyak. Nah, akibat daripada yen yang melemah ini, eh, begitu penghasilan-penghasilan dari luar negeri dikonsolidasi, itu membuat mereka punya penghasilan jadi lebih besar.
Nah, jadi dengan kata lain, yen yang melemah bagi korporasi raksasa Jepang yang investnya kemana-mana, yang punya usaha di mana-mana, itu menguntungkan. Jadi di dalam negeri mereka lesu tidak apa-apa. Bisnis mereka kan nggak cuma di situ. Ya, contoh kayak Amerika lah, dia jual iPhone. Terkenal, ya. Tapi iPhone di Amerika mungkin cuma 30-40%. Nah, terus 30-an lagi mungkin ada di China, sisanya tersebar di seluruh dunia. Kalau misalnya Amerikanya resesi, apakah Apple akan sulit? Oh ya, mungkin di Amerikanya susah. Tapi di luar Amerika kan belum tentu. Nah, jadi ketika perusahaan sudah global, itu efeknya sudah seperti itu. Nah, itu apa eh, beberapa pandangannya. Yang kedua, kewajiban free float lebih tinggi. Dan itu saya baca sih kalimatnya investor shaming ya. Dia terjemahkan sebagai mempermalukan emiten. Jadi di Jepang itu ada saham-saham yang kayak mati tidur di bawah gitu. Eh, Mungkin pergerakannya kurang, nggak ada pergerakan, nggak ada apa. Ya, bisa dilihat dari PBV-nya di bawah satu. Jadi untungnya ada, tapi mungkin nggak besar dan kurang kurang liquid lah seperti itu. Nah, yang penyebab daripada saham kurang liquid kan beragam. Bisa karena emitennya prospeknya kurang, bisa juga karena free float-nya sedikit gitu. Nah, jadi Bursa Efek Jepang sama pemerintah Jepang manggil satu-satu direksinya. Dia tanya, kenapa saham kenapa kamu punya PBV di bawah terus? Ya kan kita bilang, kalau saya sebagai direksi saya dipanggil, kenapa saham kamu PBV-nya di bawah satu? Yang mana saya tahu itu kan mekanisme pasar. Jadi oleh oleh SEC-nya Jepang, oleh Bursa Efeknya Jepang dikatakan, oh jangan-jangan kamu itu tidak mendeploy kapital kamu dengan baik. Saya baca kalimat dari analisisnya. Nah, sehingga diminta untuk bikin planning gitu. Bagaimana caranya kamu bisa membuat planning lebih baik lagi gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada rencana kerja atau upaya untuk memperbaiki itu, perusahaan terancam di delisting. Nah, supaya tidak di delisting, perusahaan-perusahaan yang tadinya mungkin gini, kalau saya ngelihatnya sih ya, eh, itu kan nggak cuma satu ya. Kita bilang Toyota ada keuangannya, ada mungkin mobilnya, entah apanya lagi, ada perdagangan dan lain-lain. Saya kira perusahaan di Jepang juga mungkin kalau grup-grup besar seperti itu. Sehingga apa yang mereka lakukan? Ya kadang-kadang kalau grup sudah banyak, ada semacam apa ya kita sebut ya, eh, transfer pricing lah. Jadi mungkin yang yang bagus nolong yang kurang bagus gitu. Terus keuntungannya harusnya bisa dapat banyak, tapi karena untuk bantu grup sendiri jualnya lebih murah segala macam. Nah, jadi eh, karena karena apa kondisi-kondisi seperti itu diancam akan di delisting, eh, itu mereka mulai memperbaiki gitu loh. Mungkin eh, satu dia nambah apa namanya nambah free float-nya. Jadi lebih banyak porsi saham dilepas ke masyarakat. Terus kalau uang cash yang selama ini mungkin ditimbun saja, sekarang dibagikan sebagai dividen atau dilakukan buyback gitu. Nah, upaya-upaya tersebut meningkatkan value daripada perusahaan gitu loh. Nah, sehingga perusahaan yang tadinya tidak dilirik investor sekarang dilirik investor. Ini cuma pandangannya, bisa benar bisa salah gitu. Kemudian pengelola dana pensiun ya kalau di Indonesia kayak BPJS TK, BPJS Kesehatan, Taspen itu pengelola dana raksasa gitu. Nah, mereka secara bertahap meningkatkan alokasi investasi ke saham. Karena selama ini yang mereka pegang itu kebanyakan itu adalah obligasi. Jadi mereka menaikkan secara perlahan alokasi ke saham. Nah, kemudian ada cocktail effect ya. Cocktail ini efek jas ikutan, efek apa ekor jas gitu. Jadi kayak kalau di pemilu Pilpres misalnya Pak Jokowi gitu. Dukung partai di eh, waktu Pak Jokowi 2019 nyapres kan partai pendukungnya banyak. Nah, karena Pak Jokowinya berhasil, partainya yang mendukung Pak Jokowi juga kebagian gitu. Nah, sama juga yang sekarang Prabowo Gibran mereka ikut Pilpres dan menang, partai-partainya yang pendukung Gerindra pendukungnya Prabowo Gibran kan juga mengalami peningkatan suara. Nah, sama juga Warren Buffett waktu invest ke Jepang jadi berita dunia. Nah, sebagai investor legendaris, kalau dia masuk dan belinya nggak nanggung-nanggung ya, 7,5 sampai 8% itu sudah mungkin masuk tiga besar pemilik gitu ya.
itu membuat investor yang mungkin meniru Warren Buffett juga ikut-ikutan. Ya. Kemudian institusi-institusi yang mungkin tidak meniru Warren Buffett, tapi Warren Buffett uangnya masuk sana loh. Yuk kita lihatin yuk seperti apa. Nah, jadi itu membuat minat investor asing terhadap Jepang itu meningkat. Nah, ada juga yang mengatakan, oh bukan, itu one things ya. Tapi yang lebih dominan itu karena rally AI. Jadi saham-saham di Amerika sedang rally tinggi karena sedang ada terobosan artificial intelligence. Nah, yang saham-saham yang berkaitan sama artificial intelligence ya seperti penyedia chipnya, perusahaan teknologi yang menerapkan AI, itu naik banyak gitu. Nah, itu kayak tahun 2020, 2021 booming digital gitu ya. Pada saat pandemi semua orang bilang digital, digital, digital gitu. Nah, rally AI itu ternyata juga terjadi di Jepang. Kebetulan ada juga perusahaan-perusahaan Jepang yang mungkin mirip-mirip seperti US. Nah, sehingga apa namanya terjadi kenaikan harga saham yang luar biasa. Nah, sampai kapan rally saham Jepang ini akan berhenti gitu? Kan naiknya sudah cukup banyak gitu ya. Eh, nggak ada yang tahu sih terus terang gitu ya. Namun satu hal yang pasti bahwa ternyata ekonomi resesi itu tidak serta-merta berpengaruh negatif terhadap harga saham. Jadi kalau orang bilang ekonominya resesi, awas harga saham akan jatuh, belum tentu gitu ya. Tapi bisa juga kita balik. Kalau ekonominya tumbuh, belum tentu juga sahamnya akan naik. Gitu. Kenapa? Karena perlambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu hanya satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi minat investor terhadap saham. Ekonomi saham tersebut itu juga harus kita pelajarin. Kalau misalnya dia hanya fokus di dalam negeri, and then dia resesi, mungkin sahamnya akan turun. Tapi ketika bisnisnya sudah uh, mendunia, kondisi negaranya mungkin resesi, tapi kalau negara lain tidak, dia dapat diuntungkan. Jadi kita tidak bisa serta-merta judge atau apa menilai kalau suatu negara resesi pasti sahamnya jelek. Ya. Kadang-kadang bisa terjadi sebaliknya juga gitu. Nah, memang kalau boleh saya simpulkan, faktor yang menggerakkan harga saham itu amat banyak. Ya, kondisi ekonomi secara umum bisa resesi, bisa ekspansi gitu. Tapi kalau fundamental seperti laba saham meningkat, dividen yang dibagikan meningkat, itu juga bisa memberikan efek terhadap harga saham ya. Belum lagi suku bunga. Orang kan mengantisipasi suku bunga mau turun. Dan yang paling penting juga ada faktor fear and greed ya. Fear itu ketakutan, greed itu keserakahan. Ya kalau orang lagi takut dibilang ekonomi bagus juga tetap orang jual. Kalau misalnya orang lagi serakah, lagi karena ada momentum, dibilang itu bahaya tetap orang masuk juga gitu. Nah, jadi memang pasar modal itu seperti itu. Optimis terhadap suatu kondisi boleh, pesimis juga nggak apa-apa, jangan berlebihan. Karena kalau kita terlalu berlebihan, kadang-kadang kita melupakan hal yang paling basic. Kalau harga saham murah, at some point dia akan naik. Kalau harga saham terlalu mahal, at some point dia juga akan turun. Nah, demikian pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.